Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang masyarakat berkarakter. Yang pertama, pengertian masyarakat berkarakter. Masyarakat berkarakter ialah masyarakat yang dapat menyatukan antara pengetahuan-pengetahuan yang telah diperolehnya dari keluarga maupun pendidikan formal untuk menghadapi masalah dalam masyarakatnya. Mereka mematuhi aturan-aturan yang disepakati, di mana aturan itu mengandung penanaman karakteristik nilai kebudayaan, nilai spiritual, nilai sosial, dan nilai-nilai lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat. Yang kedua, fungsi masyarakat berkarakter. Masyarakat berkarakter memiliki fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan, yang berfungsi untuk membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga negara Indonesia agar berpikir baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Yang kedua, fungsi perbaikan dan penguatan, yang berfungsi untuk memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah pun ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Yang ketiga, fungsi penyaring, yang berfungsi untuk memilah budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Yang ketiga, 6 pilar dari masyarakat berkarakter. Terdapat 6 pilar masyarakat berkarakter menurut Muhammad Husin Affan, yaitu yang pertama, trustworthiness atau kepercayaan, yaitu berupa sikap jujur, disiplin, kreatif, dan tidak menjiplak, serta melakukan hal yang baik dan benar. Yang kedua, respect atau respect. Respect adalah memiliki rasa hormat terhadap perbedaan, toleransi, dan selalu mempertimbangkan perasaan orang lain sehingga tidak menyakiti sesama masyarakat dalam bentuk fisik maupun mental, dan berdamai dengan kemarahan ataupun perselisihan. Yang ketiga, responsibility atau tanggung jawab, yaitu mengusahakan untuk melakukan kewajiban yang terbaik, disiplin, dan berpikir sebelum bertindak atau mempertimbangkan konsekuensi ke depannya. Yang keempat, fairness atau keadilan, yaitu menjunjung tinggi sportivitas, berpikiran terbuka, mendengarkan kritikan orang lain, tidak mengambil keuntungan dari orang lain, dan tidak menyalahkan orang lain sembarangan sebelum ada bukti. Yang kelima, caring atau peduli, ditunjukkan dengan berlaku kasih dan sayang terhadap keluarga dan orang lain, selalu mengungkapkan rasa syukur terhadap apa yang kita miliki saat ini, memaafkan orang lain, dan membantu orang yang membutuhkan. Yang keenam, citizenship atau kewarganegaraan, yaitu menjadikan tempat bernaung menjadi tempat yang lebih baik, bergotong royong, melibatkan diri dalam masyarakat, menjadi tetangga yang baik, menaati aturan, memberi saran atau kritikan terhadap masyarakat, dan melindungi lingkungan sehingga menjadi lingkungan yang hidup. Yang keempat, nilai inti dari pendidikan karakter melalui peran masyarakat. Dalam rangka penanaman nilai pendidikan karakter yang didukung oleh semua pihak, salah satu dukungan terhadap pengembangan pendidikan karakter di masyarakat ini mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu artinya kita harus mencintai Tuhan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, tidak memaksakan kehendak, serta menghargai sikap hormat kepada kepercayaan yang berbeda. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu penghargaan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, persamaan derajat, saling mencintai, tegang rasa, tidak semena-mena, percaya diri, menghormati persahabatan, serta kerjasama dengan bangsa lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu cinta tanah air dan bangsa, mempunyai sikap nasionalisme, patriotisme, persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, kebersamaan penghargaan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, pergaulan demi persatuan bangsa. Yang keempat,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu kesamaan hak dan kewajiban, tidak memaksakan kehendak orang lain, bermusyawarah, semangat kekeluargaan, menghargai keputusan bersama, melaksanakan keputusan bersama, demokrasi, berdasar kemanusiaan dengan semangat persatuan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sikap kekeluargaan dan gotong royong, adil sesama manusia, keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, hidup sederhana, tidak merugikan orang lain, pemerataan, keadilan sosial, dan kepatuhan hukum. 5. Peran masyarakat dalam ruang lingkup pendidikan karakter. Peran masyarakat dalam ruang lingkup pendidikan karakter terdiri dari 1. Peran secara pasif, artinya menyetujui apa yang diutus oleh pihak sekolah. Misalnya pihak sekolah meminta kepada orang tua untuk mendukung perkembangan karakter terhadap anak. Yang kedua, peran dalam memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga, yaitu masyarakat berpartisipasi dalam mendukung pendidikan karakter sekolah dengan menyumbang dana, barang, dan tenaga untuk memperbaiki sekolah agar bisa melakukan proses belajar mengajar dengan baik. Yang ketiga, peran melalui konsultasi, yaitu orang tua konsultasi ke sekolah tentang keaktifan dan masalah yang dihadapi anaknya melaksanakan proses pembelajaran. Yang keempat, peran dalam pelayanan. Masyarakat dan pihak sekolah bekerja sama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada anak belajar tentang penyuluhan perlunya sarapan pagi sebelum sekolah atau makan makanan yang bergizi bagi anak. Yang kelima, yaitu peran sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasi, yaitu sekolah meminta orang tua murid untuk memberikan penyuluhan kepada murid tentang pentingnya pendidikan untuk menjaga lingkungan sekolah. Peran dalam mengatasi keputusan, yaitu orang tua siswa mengambil keputusan tentang rencana kegiatan di sekolah. Masyarakat mengambil keputusan dalam masalah pendidikan untuk rencana pengembangan sekolah. Yang keenam yaitu 6. Prinsip dasar dalam pengembangan pendidikan karakter melalui peran dalam masyarakat, yaitu 1. Transparansi, yaitu sikap keterbukaan dalam rangka kerjasama antar warga sekolah, masyarakat dalam mengembangkan pendidikan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu tanggung jawab dalam rangka kerjasama antar keluarga sekolah dan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan untuk bangunkan pendidikan bagi siswa sekolah. Yang ketiga, kemitraan. Program ini diperlukan untuk mengoptimalkan tujuan yang diharapkan dan dapat dilakukan dengan baik antar warga sekolah dan masyarakat yang disusun secara terencana. Contoh kemitraan yaitu kerjasama sekolah dengan puskesmas, yaitu pihak sekolah bekerja sama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada anak-anak tentang cara menjaga kebersihan, cara mencuci tangan yang baik, dan cara menjaga kesehatan. Dan pihak puskesmas juga melakukan pemeriksaan kepada anak-anak dengan cara menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, dan lain-lain. Yang keempat, partisipatif dalam memberikan kontribusi yang sesuai kemampuan untuk menjamin kebersamaan dan saling menguntungkan antar warga sekolah dan masyarakat. Semangat partisipasi akan mendorong terhadap keberhasilan pengembangan karakter di sekolah.
Yang kelima yaitu demokratis. Demokratis dapat ditumbuh kembangkan di kalangan warga sekolah termasuk masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah secara berkesinambungan dan dapat mendukung terlaksananya pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Yang keenam yaitu terpadu dan berkesinambungan, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah bersama masyarakat dapat menanamkan nilai-nilai yang baik dan melibatkan berbagai pihak secara terpadu dan berkesinambungan. Yang ketujuh, pola pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter melalui peran masyarakat. Pola pelaksanaan dalam pengembangan pendidikan karakter melalui peran masyarakat ini antara lain yang ke-1, program kerjasama. Seperti mengadakan pembahasan perencanaan pembangunan lapangan bulu tangkis, tenis meja, atau bola voli yang dilakukan oleh komite sekolah, kepala sekolah, dan tokoh masyarakat agar bisa terrealisasi dan bisa menunjang peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya agar peserta didik merasa bahwa sekolah mensupport keahlian yang dimilikinya. 2. Program sekolah. Program sekolah seperti pengembangan sarana dan prasarana bisa dilaksanakan dengan perawatan, salah satunya semisal perawatan ruang perpustakaan, di mana peserta didik bisa belajar untuk merawat segala buku agar tetap terpelihara dengan baik dan nantinya bisa dimanfaatkan di masa yang akan mendatang. 3. Program kemasyarakatan. Contohnya seperti masyarakat sekitar mengusulkan kepada sekolah agar bisa diterapkannya kebersihan di lingkungan luar sekitar sekolah, seperti di trotoar atau jalan yang menuju ke sekolah, kemudian pihak sekolah menyetujuinya. Jadi, dengan ini peserta didik bisa menerapkan karakter yang baik, yaitu menjaga kebersihan. 4. Program kemitraan. Bisa dengan cara pihak sekolah mengundang polisi agar bisa memberikan pemahaman ketika upacara terhadap peserta didik terkait mematuhi peraturan di jalan, seperti ketika kita ingin menyeberang harus berada di zebra cross. 5. Program kunjungan. Program kunjungan dapat dilakukan dengan cara-cara seperti yang pertama, masyarakat ke sekolah. Ini terjadi bisa saat diadakannya pentas seni, di mana pihak sekolah memberikan wadah untuk peserta didik agar bisa menampilkan bakatnya, dan wali murid atau masyarakat sekitar bisa memberi apresiasi terhadap peserta didik. Yang kedua, kunjungan antar sekolah. Bisa dilaksanakan dengan adanya lomba akademik atau non-akademik antar sekolah, sehingga sekolah-sekolah lain bisa mengetahui prestasi, minat, serta bakat dari peserta didik setiap sekolah, dan sekolah pun yang menjadi tuan rumah bisa sekaligus memperkenalkan kelebihan dan lingkungan positif di sekolahnya. Yang ketiga, kunjungan sekolah ke masyarakat. Seperti mengunjungi museum, di mana peserta didik bisa belajar dengan nuansa berbeda selain di sekolah, dan peserta didik pun juga bisa belajar berinteraksi dengan beragam orang. Yang kedelapan, tahapan pelaksanaan program pengembangan pendidikan karakter melalui peran masyarakat. Contoh programnya seperti dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan, pihak sekolah bisa mengadakan di mana setiap bulannya peserta didik membiasakan diri untuk literasi selama 2 kali, bisa dengan mengunjungi perpustakaan, baik di sekolah maupun perpustakaan umum. Nantinya akan diberi sebuah buku di mana berisi judul apa yang pernah dibaca oleh peserta didik. Nah, tahapan pelaksanaannya yaitu meliputi yang pertama, identifikasi masalah. Pada era saat ini, di mana seseorang bisa memperoleh informasi dengan mudah menggunakan handphone, maka contohnya peserta didik lebih banyak mencari pelajaran menggunakan handphone daripada membaca buku langsung. Sehingga banyak perpustakaan terlihat sepi baik itu di sekolah ataupun umum. Yang kedua, sosialisasi. Pihak sekolah bisa mengundang orang tua dan pihak dari perpustakaan untuk menjelaskan programnya, sehingga ada kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan pihak perpustakaan. Pihak sekolah memberi pemahaman tentang pentingnya program dan manfaat yang akan ditimbulkan atas terjalannya program tersebut bagi peserta didik ke depannya. Dari kerjasama tersebut, program ini bisa berjalan lancar dan sesuai tujuan awal. Yang ketiga, tindakan. Keterampilan dari orang tua dan pihak perpustakaan dalam proses-proses pelaksanaan harus diwujudkan dalam aktivitas yang nyata dan keterlibatannya harus senantiasa dibina dan dikembangkan.
Yang kesembilan, indikator keberhasilan pengembangan pendidikan karakter melalui peran masyarakat. Indikator keberhasilan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pendidikan karakter yaitu yang pertama, adanya kontribusi komite sekolah dan masyarakat terhadap proses pendidikan karakter siswa, baik langsung maupun tidak. Komite sekolah berperan dalam meningkatkan komunikasi yang harmonis antara sekolah dan masyarakat dan lembaga pendidikan terdekat. Yang kedua, ada dampak nyata dan terukur peran serta masyarakat terhadap perkembangan pendidikan karakter siswa. Peran serta masyarakat ini bisa membentuk sifat dan karakter siswa yang berkualitas. Yang ketiga, masyarakat dan penggerak pendidikan di sekolah menyusun program pengembangan masyarakat atau orang yang mewakili dalam program pendidikan karakter, seperti membelajarkan program tentang kebersihan lingkungan kepada siswa, tentang kesehatan, dan program lainnya. Yang keempat, program yang dirancang setidaknya sudah 75% berjalan dengan baik. Maksudnya ialah program seperti tentang kebersihan lingkungan, tentang kesehatan, dan tentang program lainnya itu setidaknya sudah 75% berjalan dengan baik. Yang kelima, ada dokumentasi administrasi tentang peran masyarakat dalam pengembangan pendidikan karakter. Tujuan adanya dokumentasi ini agar sekolah bisa mengelola masyarakat dengan baik dan teratur. Yang keenam, adanya laporan dan evaluasi terhadap hasil peran masyarakat setiap tahun dan selalu ada tindak lanjutnya. Tujuan adanya laporan dan evaluasi ini agar sekolah bisa menindaklanjuti apabila terdapat kesalahan pada peran program pengembangan pendidikan karakter melalui peran masyarakat. Yang ketujuh, terciptanya iklim keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan dan demokratis dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. Tujuannya agar bisa tercapainya program pengembangan pendidikan karakter ini dengan baik dan benar. Yang kedelapan, adanya keselarasan program sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Adanya keselarasan ini agar bisa menjalin keharmonisan dan kerukunan antara sekolah dengan masyarakat dan juga bisa tercapainya pengembangan pendidikan karakter. Yang ke-10, monitoring dan evaluasi. Monitoring merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematika dan berkelanjutan. Monitoring dapat menunjukkan efektivitas program yang telah dilaksanakan, apa saja yang telah terjadi, dan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Tujuan monitoring ini untuk mengamati atau mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi, dan permasalahan serta antisipasi pemecahannya. Sedangkan evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dalam pengungkapan masalah kinerja program. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja dan mengumpulkan informasi mengenai suatu kinerja. Monitoring dan evaluasi ini dapat dilakukan terprogram secara berkala maupun insidental untuk memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Yang ke-11, proses pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter melalui kerjasama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada dasarnya, pengembangan pendidikan karakter itu dilakukan dengan pembiasaan setiap harinya. Seperti 1. Pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan pembiasaan-pembiasaan baik, seperti membiasakan anak bangun awal untuk beribadah, membiasakan anak membantu pekerjaan rumah, membiasakan anak pamit jika akan keluar rumah, menemani anak saat belajar, dan sebagainya. 2. Pelaksanaan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, para pendidik bisa membiasakan peserta didiknya untuk melakukan hal-hal berikut, seperti membiasakan 5S, salam, senyum, sapa, sopan dan santun, mencontohkan untuk bergaul dengan teman menggunakan bahasa yang baik, memberi pengertian kepada siswa untuk tenang jika ada yang menjelaskan sesuatu di depan. 3. Pelaksanaan pendidikan karakter di lingkungan masyarakat. Ada beberapa contoh perilaku yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengembangkan karakter baik kepada anak di lingkungannya, yaitu membiasakan gotong royong antar warga, membuang sampah di tempat yang benar, memberi pemahaman kepada anak agar tidak merusak fasilitas umum, menegur perbuatan anak yang tidak baik, namun dengan cara yang baik juga. 4. Jenis hubungan masyarakat dan sekolah. Jenis hubungan masyarakat dan sekolah itu ada 4, yaitu yang pertama, hubungan edukatif, yaitu hubungan kerjasama dalam hal mendidik peserta didik guru di sekolah dan orang tua di keluarga. 2. Hubungan kultural.
yaitu kerjasama antara sekolah dan masyarakat untuk melestarikan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. 3. Hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dengan instansi lain. Dengan ini, sekolah dapat meminta bantuan pada lembaga yang berkaitan atas pengembangan materi kurikulum atau bantuan dalam hal fasilitas untuk program sekolah. Yang ke-12, pelaku pengembangan pendidikan karakter melalui kerjasama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ada beberapa pelaku dalam pengembangan pendidikan karakter melalui kerjasama keluarga, sekolah, ataupun masyarakat, di antaranya seperti yang pertama, komite sekolah. Komite sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, orang tua atau wali siswa. Hubungan dengan orang tua atau wali siswa ini dapat dilaksanakan melalui berbagai cara. Contohnya seperti mengadakan pertemuan yang dilaksanakan secara periodik untuk membahas hasil evaluasi peserta didik, pameran, dan kegiatan sosial dalam bentuk bazar atau karnaval. Kunjungan dari pihak sekolah ke rumah untuk memberi motivasi belajar kepada anak-anak. Yang ketiga, dunia usaha dan dunia industri. Sekolah dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri yang ada. Kerjasama dapat berupa pemberian beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, penyuluhan tentang dunia kerja, serta bentuk-bentuk kegiatan lain yang relevan dengan dunia usaha dan dunia industri. 4. Masyarakat sekitar sekolah. Masyarakat sekitar sekolah dapat melakukan hal untuk pengembangan pendidikan karakter anak, yaitu seperti mengawasi siswa waktu berada di luar lingkungan sekolah, menyediakan kantin sekolah, membantu sekolah dalam menciptakan suasana yang aman dan nyaman, dan mengadakan paguyuban kelas yang berisi perkumpulan orang tua, siswa, kelas tersebut yang disatukan untuk menyampaikan pikiran untuk membantu memajukan kelas.